Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Ayu Alfia Fatinasari di mata kuliah Manajemen Risiko NPM-ku 2212010331 dan aku dari kelas 2I Manajemen. Dosen pengampuku adalah Bapak Ferdian Adiosandi, SEMM. Dalam videoku ini, aku akan memaparkan hasil observasiku yakni tentang penerapan manajemen risiko pada UMKM Bakpia Maharani. Nah, yang pertama aku mulai dari latar belakang mengapa aku memilih Bakpia Maharani sebagai objek observasiku. Ini dikarenakan bakpia adalah makanan tradisional semacam kue bundar yang biasanya berisi bubuk kacang hijau. Saat ini, bakpia sangat bervariasi isinya seperti coklat, durian, ataupun keju. Di pinggir jalan, usaha-usaha bakpia biasanya tidak pernah sepi, tapi tentu usaha tersebut bukan merupakan usaha yang baru saja berdiri. Mereka biasanya sudah lama sehingga sudah benar-benar berjalan. Kondisi persaingan pasar saat ini tentunya menjadi semakin ketat. Persaingan terjadi pada semua jenis usaha termasuk persaingan di usaha bakpia. Setiap perusahaan harus mampu bertahan hidup, bahkan harus dapat terus berkembang. Berbicara mengenai masalah seperti ini, sebenarnya dapat dikatakan bahwa tantangan serta hambatan yang akan dihadapi oleh setiap pelaku usaha akan berbeda-beda satu sama lain. Kondisi persaingan pasar saat ini memang semakin ketat. Persaingan terjadi pada semua jenis usaha, termasuk persaingan di usaha bakpia. Dengan demikian, dari latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan observasi terhadap pengukuran jenis-jenis risiko yang muncul pada UMKM Bakpia Maharani. Tujuan dari observasi saya kali ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis-jenis risiko yang muncul, pengukuran risiko yang muncul, serta pemecahan masalah pada praktik lapangan di UMKM Bakpia Maharani. Bakpia Maharani adalah usaha bakpia yang didirikan oleh seseorang yang bernama Ibu Darwati. Bentuk kepemilikan usaha ini adalah badan usaha perseorangan. Usaha ini mulai didirikan pada tahun 2017. Pada Bakpia Maharani terdapat banyak varian menu yaitu bakpia kacang, nanas, durian, bakpia kukus, bolu pisang, nangka, ubi, kek pandan keju, bolen, prol tape, dan masih banyak lagi varian menu bakpia di Bakpia Maharani. Harga Bakpia Maharani cukup terjangkau sehingga bisa dinikmati semua kalangan. Nah, ini dia varian produk yang ada di Bakpia Maharani. Banyak sekali bukan? Ini nih lokasi usaha Bakpia Maharani yang terletak di Jalan Raya Ngulan Wetan RT 2 RW 1, Dusun Kerajaan, Desa Ngulan Wetan, Kecamatan Pegalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kode pos 66371. Ini ada tampilan foto saya saat berada di Bakpia Maharani. Untuk waktu operasionalnya sendiri, Bakpia Maharani buka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Waktu dapat berubah-ubah dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Untuk identifikasi risikonya sendiri, usaha bakpia pada umumnya terlihat ramai. Namun perlu diingat bahwa mayoritas dari bisnis-bisnis bakpia yang ramai tersebut sudah beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan telah menjalani perjalanan yang panjang untuk membangun kestabilan. Ketika membahas masalah seperti ini, dapat dikatakan bahwa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh setiap pemilik usaha akan bervariasi, tergantung pada faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hambatan yang dihadapi oleh bisnis, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko pemasaran, serta risiko SDM atau sumber daya manusia. Di sini ada jenis-jenis risiko yang akan kita paparkan. Yang pertama ada risiko operasional, seperti harga bahan yang tidak stabil yang seketika naik sehingga mengurangi jumlah produksi Bakpia Maharani. Kemudian pemilik usaha Bakpia Maharani terkadang suka menutup usahanya sekali ataupun 2 kali. Risiko keuangan seperti penghasilan yang tidak menentu menyebabkan tidak kembalinya modal.
serta risiko pemasaran seperti banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang sama membuat market menjadi lebih kecil. Kemudian, pemasaran yang dilakukan belum maksimal karena SDM yang dimiliki masih belum memiliki pemahaman yang cukup. Selanjutnya yang keempat ada risiko SDM yang hanya memiliki 40 karyawan dan hanya dibantu oleh keluarga saja, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pada SDM. Orang yang melayani pembeli dari siang sampai malam oleh satu orang sehingga dapat menyebabkan stamina penjual menurun. Dan ketika mengalami peningkatan pelanggan, tetapi cara penyediaannya lama sehingga dapat menyebabkan pelanggan menunggu lama ataupun tidak jadi membeli. Kemudian yang terakhir ada risiko fasilitas. Seperti tempat yang sempit menyebabkan pembeli lebih memilih tidak membeli saat ramai terlihat banyak motor pembeli di luar. Kemudian keadaan tempat yang kecil sehingga membuat pelanggan kurang nyaman, serta kurangnya fasilitas penunjang seperti tisu dan tempat mencuci tangan. Setelah melakukan identifikasi risiko dari pola kerja yang dilakukan UMKM Mbak Pia Maharani, ditemukan beberapa risiko yang diklasifikasikan menjadi risiko operasional, risiko keuangan, risiko pemasaran, risiko SDM, dan risiko fasilitas. Risiko yang telah ditemukan dinilai menggunakan metode Enterprise Risk Management (ERM). Penilaian risiko dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan skor risk. Di sini saya tampilkan tabel yang pertama, yakni tabel penilaian risiko. Kemudian tabel yang kedua ada pengukuran occurrence, serta tabel yang ketiga ada pengukuran dampak risiko. Kemudian di sini tabel yang keempat menampilkan matriks penilaian risiko. Dari matriks penilaian risiko, diketahui bahwa usaha Mbak Pia Maharani memiliki 12 risiko yang terbagi dalam 5 kualifikasi. Setelah mengetahui level risiko, maka langkah selanjutnya adalah merespon risiko, yaitu dengan menentukan keputusan yang akan diambil. Respon risikonya meliputi yang pertama ada avoidance atau menghindari risiko, yang kedua ada retention atau menerima risiko, yang ketiga ada sharing atau berbagi risiko, yang keempat transferring atau pengalihan risiko, yang kelima ada loss prevention and reduction, yakni pencegahan dan pengurangan risiko. Berdasarkan risiko-risiko yang dihadapi oleh Mbak Pia Maharani dan dijelaskan dalam penilaian risiko, maka Mbak Pia Maharani dapat menangani risiko atau kerugian tersebut. Berikut adalah hasil respon risiko berdasarkan levelnya. Dalam tabel respon risiko ini terdapat 4 level risiko. Yang pertama ada level high, kemudian level moderate, kemudian level low, serta yang terakhir ada level very low. Kemudian di sini ada tabel matriks indikator pengelolaan risiko yang terdapat 5 indikator penanganan risiko agar bisa ditangani dengan tepat. Pada level 1 sampai 3, risiko masih dapat diterima. Pada level 4 sampai 6, risiko masih dapat diterima, namun harus tetap dalam pemantauan. Pada level 6 sampai 9, risiko masih dapat diterima, namun mendapat pengendalian oleh manajemen. Pada level 10 sampai 14, risiko dapat diterima dengan pengendalian risiko yang baik oleh pihak manajemen. Pada level 15 sampai 25, risiko sudah tidak dapat diterima dan harus langsung dalam pengawasan dan perhatian oleh manajemen yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada pemecahan masalah berdasarkan teori dan praktik di lapangan. Pemecahan masalah pada peneliti di UMKM Mbak Pia Maharani dilakukan bertujuan untuk yang pertama, memaparkan tujuan dari manajemen risiko UMKM. Yang kedua, memaparkan kebijakan UMKM tentang pengendalian kerugian. Yang ketiga, mengarahkan pemilik UMKM sehubungan dengan proses manajemen risiko. Yang keempat, memberikan standar untuk menilai kinerja manajemen risiko. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada tabel pemecahan masalah berdasarkan praktik di lapangan.
Untuk kesimpulannya, dengan ketatnya persaingan pasar membuat pemilik usaha bakpia Maharani harus melakukan inovasi supaya bisa bersaing dengan para pebisnis lain. Karena ketatnya persaingan, pemilik usaha juga harus dapat meminimalisir terjadinya risiko di dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis risiko yang terjadi pada UMKM Bakpia Maharani ini didapatkan bahwa UMKM ini memiliki 5 risiko dalam menjalankan usahanya, yaitu risiko operasional, risiko keuangan, risiko pemasaran, risiko SDM, dan risiko fasilitas. Dari pengukuran risiko, didapatkan risiko paling tinggi atau risiko yang berada di level high adalah risiko pemasaran yang meliputi banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang sama, membuat market menjadi lebih kecil. Pada risiko yang harus diantisipasi dalam level moderate adalah risiko SDM dan fasilitas, yaitu hanya memiliki 40 karyawan dan hanya dibantu oleh keluarga saja, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pada SDM. Ketika mengalami peningkatan pelanggan, tetapi cara penyediaannya lama sehingga dapat menyebabkan pelanggan menunggu lama atau tidak jadi membeli. Keadaan tempat yang kecil dan juga panas membuat pelanggan kurang nyaman. Kurangnya fasilitas penunjang seperti tisu dan tempat mencuci tangan. Implementasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerima dan menjadikan persaingan sebagai motivasi dalam berbisnis, melakukan perekrutan karyawan, mempersiapkan proses produksi lebih awal, memberikan fasilitas penunjang seperti kipas angin, tisu, dan tempat cuci tangan. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa teman-teman.